Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kita kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu norma sosial dan perilaku berisiko pada kesehatan remaja. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih hubungannya antara norma sosial dan kesehatan? Yuk, kita bahas bersama. Dari mana kalian weh? Iya, udah pulang sekolah kami. Kau pun lama kali kami tungguin. Bentar lagi pun azan zuhur udah. Kita semua hidup dalam lingkungan sosial yang punya aturan dan norma. Norma sosial adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana kita seharusnya bertindak. Tapi, bagaimana kalau norma tersebut mendorong perilaku yang berisiko bagi kesehatan? Apa itu norma sosial? Mungkin masih banyak orang tua yang masih membiasakan anak untuk cium tangan. Tapi tidak sedikit anak yang masih melupakannya. Bahkan mereka menganggap cium tangan sudah tidak penting. Norma sosial adalah harapan masyarakat terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Contohnya, jangan bicara saat orang lain sedang berbicara, atau bersikap ramah kepada orang baru. Norma sosial ini seringkali membantu kita hidup rukun, tetapi tidak semua norma membawa dampak positif. Terkadang, tekanan sosial membuat kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sehat. Misalnya, di beberapa kelompok, merokok dianggap keren, padahal kita tahu merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Namaku Guna. Aku sudah biasa menunggu jemputan di sini sendiri. Tapi hari ini tidak seperti biasanya. Mereka memanggilku berkali-kali untuk menghampiri mereka, mengajakku untuk duduk bersama daripada sendiri di pinggir jalan. Mereka kelihatannya ramah, tapi pandanganku terfokus pada tangannya. Dan saat itulah pertama kali aku ditawari rokok. Mereka bilang aku akan menjadi keren kalau mau mencoba. Dan sekarang malah ada satu kotak rokok di kantongku. Aku bingung, mau aku apakan rokok ini? Apa benar aku bisa menjadi keren kalau merokok? Aku hanya melihat gambar-gambar menyeramkan di internet. Tapi, kenapa ya bisa mereka bilang ini keren? Kemudian, apa itu perilaku berisiko pada kesehatan remaja? Perilaku berisiko adalah tindakan yang bisa membahayakan kesehatan fisik dan mental kita. Berikut beberapa contoh yang sering terjadi di kalangan remaja. Yang pertama, ada merokok dan mengkonsumsi alkohol. Tahukah teman-teman, hampir 90% perokok dewasa mulai merokok saat remaja. Alkohol juga dapat merusak otak yang masih berkembang pada usia ini. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak.
Tetapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Yang kedua, ada seksual beresiko. Tekanan teman sebaya atau informasi yang salah bisa membuat remaja terjebak dalam perilaku seksual beresiko. Ini dapat meningkatkan risiko kehamilan tak diinginkan dan infeksi menular seksual. Dan yang ketiga, ada kesehatan mental. Tekanan sosial seperti bullying atau kecanduan media sosial bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi diri dari tekanan sosial yang buruk? Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, berani berkata tidak. Jangan takut untuk menolak sesuatu yang kamu tahu itu berbahaya. Ini bukan soal kehilangan teman, tetapi soal melindungi diri sendiri. Awalnya, ia curiga kalau aku merokok. Ia pun langsung mempertanyakan rokok tersebut. Aku mencoba menjelaskan apa yang mereka bilang kepadaku. Awalnya, ibuku marah. Dan akhirnya, aku jujur tentang kegalauanku akan merokok. Ibuku pun memberikan aku pengertian kalau aku harus berani bilang tidak. Sekarang semua jelas. Mereka bukanlah contoh yang baik. Aku harus berani menolak. Tidak ada hal baik yang bisa aku dapat dari rokok. Banyak hal lain yang bisa membuat kita keren. Dan itu bukan rokok. Sekarang aku tahu harus aku apakan kota rokok ini. Karena aku tahu keren gak harus ngerokok. Yang kedua, cari teman yang mendukung. Berkumpullah dengan teman yang mendorongmu untuk melakukan hal positif. Kemudian, yang ketiga, perbanyak informasi. Pengetahuan adalah kekuatan. Cari tahu resiko dari perilaku tertentu agar kamu bisa membuat keputusan yang bijak. Teman-teman, remaja adalah masa yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan banyak potensi. Dengan memahami norma sosial dan dampaknya, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan kita. Yuk, jadilah agen perubahan di lingkunganmu. Bagikan informasi ini ke teman-temanmu dan mari bersama-sama menciptakan generasi yang sehat dan tangguh.